Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Teror Naipa. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Dirgah, Dirgah, panggilku pelan saat Akbar sedang menonton TV. Iya, terdengar suara dari balik jendela. Kenapa kamu tadi siang tiba-tiba pergi? Tanyaku. Kan aku sudah bilang, macan itu menatapku marah dan menyuruhku pergi. Jahat sekali dia. Iya. Terus gimana caranya supaya kamu bisa masuk ke kamar ini? Aku pernah masuk ke kamarmu. Masa kamu lupa? Aku mengerutkan kening, memikirkan ucapannya itu. Oh iya, aku ingat. Waktu kamu bilang ada yang marah itu kan? Iya, aku hanya bisa masuk sebentar. Takut si macan itu tahu. Jadi, gimana caranya biar kamu bisa masuk kamar ini lebih lama? Kamu kesini dulu, nanti aku kasih tahu. Aku berlari keluar kamar, menuju samping rumah. Dan, mau kemana malam-malam? Tanya Akbar. Ke samping bentar, balasku. Awas loh, ada setan. Akbar menakutiku. Biarin. Aku sudah berada di samping rumah, tapi Dirga tidak terlihat. Hei, sapanya yang tiba-tiba muncul di belakangku. Teriakku kaget. Dirga, jangan muncul tiba-tiba begitu, protesku. Hehe, aku cuma mau ngetesmu. Ternyata kamu masih penakut. Ayo jelaskan, gimana caranya? Tutup matamu, perintahnya. Seketika udara dingin terasa di punggungku, ditambah ada beban yang lumayan berat di pundakku. Sudah, kamu boleh buka mata. Aku baru sadar ternyata Dirga sudah naik ke punggungku. Pantesan berat. Ayo cepat masuk ke rumah. Aku tidak bisa lama-lama begini, perintahnya. Aku masuk ke rumah, berjalan agak cepat. Ketika melewati pintu depan, khawatir macan itu tahu keberadaan Dirga. Dan Akbar memanggilku. Aku memilih tidak menghiraukannya, langsung menuju kamar. Udah kan, turun dong, berat nih, pintaku. Ini mau turun kok, ucapnya. Macan itu tidak tahu aku masuk ke dalam rumah. Dirga tertawa girang. Aku pun ikut tertawa. Sekarang kamu sudah bisa masuk ke kamarku kan? Iya, karena kamu sudah mengizinkan. Jadi sekarang aku bisa keluar masuk kamar ini. Ya udah, sekarang aku mau tidur. Hus. Dirga cemberut lalu menghilang. Pagi menyapa. Aku berteriak. Berisik, pagi-pagi teriak. Omel Akbar yang tidur di sampingku. Aku menggaruk-garuk kepala. Dirga, jangan muncul tiba-tiba begitu, bisikku. Apa Dan? Tanya Akbar. Nggak apa-apa, balasku. Lah, tadi ngomong sama siapa? Lagi ngomong sendiri aja. Orang gila. Akbar lanjut tidur. Tuh kan, gara-gara kamu, ucapku pada Dirga. Ia malah tertawa. Aku bangkit dari tidur, berjalan keluar kamar. Dirga, aku mau nonton kartun. Kamu mau ikut? Bisikku sebelum keluar kamar. Apa itu? Sini ikut ke ruang tamu. Aku kasih unjuk. Ajakku. Tidak bisa. Nanti macan itu bisa melihatku. Kalau aku diterkam bagaimana? Laki-laki si macan itu. Ya sudah, aku mau ke ruang tengah. Kamu mau di sini atau pergi lagi? Aku mau kembali ke tempatku saja, ucapnya pamit lalu menghilang. Akbar sedang tidak ada di rumah, jadi aku bisa main di kamar sendirian. Aku mengambil box berisi mainan, lalu memanggil Dirga. Tak butuh waktu lama, ia sudah ada di hadapanku. Dirga, temani aku main, pintaku seraya mengatur posisi mainan. Main apa ini? Kamu lihat aku main saja. Aku lupa kalau ia tak bisa menyentuh mainan-mainan itu.
Dirga, aku boleh tanya sesuatu? Boleh. Kamu yang kemarin yang pindahin sendalku ya? Bukan, itu ulah anak yang tinggal di samping rumahmu. Oh Indra, benar berarti perkiraanku, itu ulahnya. Dirga, kamu bisa main apa? Kamu mau lihat? Bagaimana caranya? Seperti biasa, pejamkan matamu, pintanya. Jangan takut dan kaget jika melihat sesuatu, sambungnya. Aku memejamkan mata, awalnya terlihat gelap sekali. Maju Dani, jangan diam saja, terdengar suara Dirga. Aku berjalan maju dan melihat ada sebuah pintu bercahaya. Masuk ke sana, perintahnya. Aku membuka pintu. Tiba-tiba di hadapanku sudah ada gunung. Kuedarkan pandangan. Ternyata aku ada di sebuah desa. Sebagian besar rumahnya terbuat dari kayu, beratapkan jerami. Banyak orang berlalu lalang, berpakaian mirip sekali dengan yang Dirga kenakan. Tutup matamu, bukan di sini. Suara Dirga kembali terdengar. Ketika membuka mata, aku sudah berada di tempat lain. Sebuah lahan kosong, ada banyak anak yang sedang bermain di sana. Salah satunya itu Dirga. Anak-anak itu saling berpegangan tangan, membentuk sebuah lingkaran besar. Dirga ada di luar lingkaran, mengejar salah satu anak lainnya. Ketika temannya itu masuk ke dalam lingkaran, teman lainnya yang membentuk lingkaran akan otomatis jongkok, sehingga Dirga tidak bisa masuk. Permainan apa ini? Tanyaku. Ayam-ayaman, permainan kesukaanku. Kenapa kamu mengejarnya? Aku adalah musang, sedangkan dia itu ayam. Seekor musang harus menangkap ayam buruannya hingga dapat. Jelasnya serius. Oh, seru juga ya. Kamu mau lihat yang lain? Permainan lain? Bukan, kali ini janji jangan takut. Siap? Aku berada di depan sebuah rumah panggung yang cukup besar. Masuk, perintah Dirga. Aku berjalan masuk ke dalam rumah. Sebuah rumah besar yang terbuat dari kayu. Bagian lantai, dinding, furniturnya pun terbuat dari ukiran kayu. Dirga muncul, masuk ke sebuah ruangan. Aku pun mengikutinya. Ini kamarku, ucapnya datar. Dengan tatapan kosong, kami berdiri di tengah kamar cukup lama. Sudah saatnya, ucap Dirga. Terdengar suara kencang dari luar rumah. Suaranya mirip sekali dengan senapan. Sayup-sayup terdengar cerita anak-anak, wanita, dan pria saling bersahut-sahutan. Aku menatap Dirga. Matanya terus tertuju pada lemari kayu di kamarnya. Ada sosok yang mirip Dirga masuk ke dalam kamar, diikuti oleh seorang wanita. Itu ibumu? Tanyaku. Iya, balasnya singkat, masih menatap lemari. Ibunya menyuruh Dirga bersembunyi di kolong kasur. Ia berkata, apapun yang terjadi jangan pernah keluar. Setelah itu, ia pergi keluar kamar. Tidak lama kemudian, terdengar suara gedoran pintu depan. Suara tembakan terdengar kencang, diikuti jeritan seorang wanita. Dirga keluar dari kolong kasur, lalu bersembunyi di dalam lemari. Terlihat seorang pria masuk ke dalam kamarnya. Tubuhnya tinggi, berseragam coklat muda. Kulitnya putih, matanya biru dengan rambut sedikit pirang, dan sepatu boot yang besar. Ia membawa senapan. Orang itu mengobrak-abrik kamar Dirga, seperti mencari sesuatu. Kemudian ia melangkah mendekati lemari. Ia membuka pintu lemari. Terlihat Dirga yang menangis, ketakutan. Ia menyeret tubuh kecil Dirga keluar dari lemari, kemudian dipukul dan ditendang. Dirga menjerit kesakitan, diikuti isak tangis. Namun pria itu tidak berhenti-henti memukulnya, hingga akhirnya Dirga pun tumbang, tergeletak di lantai. Darah segar mengalir dari mulut serta wajahnya. Dalam keadaan tak berdaya, pria itu kembali menyeret tubuh Dirga, dimasukkan ke dalam lemari.
kemudian menghalangi pintu lemari dengan meja kecil, agar Dirga tidak bisa keluar. Tolong, tolong, ucap Dirga lemah sambil merintih kesakitan. Ibu, Papa, tolong, ucapnya lagi. Jeritan minta tolong itu terdengar bersamaan dengan bunyi pintu lemari yang digedor dari dalam. Tiba-tiba ada asap yang masuk dari lubang ventilasi dan sela-sela pintu. Dalam sekejap, sudah memenuhi kamar. Api menjalar dari lantai, dinding, dan langit-langit, melahap semua yang dilewati. Ranjang sudah terbakar habis, kini hanya tinggal lemari di pojok ruangan. Api mulai menjilati lemari itu. Terdengar suara jeritan minta tolong dari Dirga. Panas, panas, panas. Setelah itu suaranya menghilang, menyisakan pemandangan lemari yang sedang dilalap api. Mataku terbelalak melihat kejadian memilukan itu, sampai aku tak sadar Dirga pun ikut lenyap di balik tebalnya asap. Dirga, Dirga, aku mencoba memanggilnya. Dan buka pintunya, teriak Akbar dari luar kamar. Aku pun tersadar, membuka mataku, bangkit dan membukakan pintu. Ngapain sih dikunci segala? Ucap Akbar. Aku terdiam masih terbayang jelas kejadian memilukan tadi. Kemudian air mata mulai tak terbendung. Menangis sambil memeluk Akbar. Kenapa nih anak? Tanya Akbar heran. Kedekatanku dengan Dirga membuat pertemanan dengan Indra dan Fahrul semakin renggang. Aku jarang sekali bermain dengan mereka. Lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar, bermain bersama Dirga. Abah mulai curiga dengan perubahan sikapku itu, lalu mengajakku berbicara empat mata. Dek, adek kenapa? Tanya apa? Enggak kenapa-napa apa? Balasku. Kok jarang main sama Indra dan Fahrul? Apalagi marahan? Enggak apa. Emang pengen main sendiri aja di kamar. Apa pernah dengar adek ketawa-tawa sama ngomong sendiri di kamar? Itu lagi main sama siapa? Ih, dibilang sendirian. Balasku kesal. Khawatir dengan kondisiku, Abah malam memberikan kardus berisi mainanku kepada anak temannya, berharap aku bisa kembali bermain dengan Indra dan Fahrul. Aku marah besar ketika mengetahui hal itu. Kemudian pergi ke kamar Abah dan mengacak-acak pakaiannya. Karena perbuatanku itu, Abah menghukumku dikurung di dalam gudang. Dirga, Dirga, panggilku. Kemana kamu? Sambungku. Aku terus memanggilnya untuk menemaniku selama di dalam gudang yang gelap. Sebuah pertanyaan muncul di benakku. Apa yang terjadi dengannya? Semenjak gambaran itu, Dirga belum muncul lagi. Gudangnya gelap. Sepertinya ayah sengaja tidak menyalakan lampunya. Walaupun ukurannya luas, sekitar 4 kali 10 meter. Tapi hawanya pengap, ditambah bau kulit sapi dan domba. Aku sama sekali tidak takut. Suasananya tidak seseram tempat tinggal Dirga. Aku malah bermain di antara tumpukan kulit domba. Melompat-lompat layaknya di atas tempat tidur. Empuk sekali. Ketika lelah, aku pun tertidur di atasnya. Azan maghrib berkumandang, tapi pintu masih belum juga dibuka. Apa jahat banget ih, gumamku. Menjelang Isya baru pintu itu dibuka. Ternyata Abah lupa memberitahu ibu kalau aku ada di dalam gudang. Abah malah pergi keluar kamar. Pas pulang baru sadar kalau aku masih ada di dalam gudang. Ibu marah besar. Karena kesalahan Abah itu, ia harus mencariku sampai keliling kampung. Kamu juga? Kenapa nggak ngomong atau gedor pintu gitu? Mana ibu tahu kamu ada di dalam? Sudah dikurung, aku pun masih dimarahi ibu. Sana mandi, badannya bau domba begitu, perintah ibu. Temenin bu, ucapku manja. Suruh Abah aja yang nemenin. Mandi sendiri aja sana, Abah menolak. Buang air kecil malam-malam aja sudah takut, apalagi mandi, ucapku dalam hati. Aku terpaksa pergi mandi sendiri, mengisi ember kecil dengan air,
lalu mandi di dekat pintu belakang. Jika ada sesuatu yang menampakkan diri, kan bisa langsung masuk rumah. Namun, semua yang aku khawatirkan tidak terjadi. Malam ini berlalu tanpa gangguan. Hanya saja, aku masih mengharapkan kehadiran Dirga. Pagi hari, aku sudah bersiap-siap pergi ke sekolah. Sekolah SD ku letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Kurang lebih hanya berjarak 200 meter. Posisi sekolahku berada di samping jalan. Di seberangnya ada lapangan berbentuk segitiga, tempat biasaku bermain atau olahraga. Di samping kanan ada sebuah taman kanak-kanak. Tidak jauh dari sana, ada sebuah rumah sakit besar. Setiap jam istirahat, biasanya aku hanya duduk di depan kelas, sambil menatap ke seberang, melihat anak-anak lain yang sedang bermain bola. Hari ini pun, aku melakukan hal yang sama. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang duduk di sampingku. Aku pun menoleh. "Dirga, ngapain kamu di sini?" sapaku. "Hai Dani," balasnya. "Kamu kemana aja? Beberapa hari ini gak kelihatan." "Aku takut." "Takut kenapa? Si macan itu. Apa kamu masih mau menjadi temanku setelah melihat kejadian itu?" "Iya," balasku, membuat senyumnya mengembang. "Dani." Belum sempat berbicara, ada temanku yang tiba-tiba duduk di sampingku. Dirga pun menghilang. Kesal dengan ulahnya, aku pun mendorongnya dari belakang hingga jatuh tersungkur. Gara-gara itu aku mendapat teguran dari guru. Aku sama sekali tidak mendengarkan teguran dari mereka. Mataku masih terus mencari keberadaan Dirga di halaman depan sekolah. Sampai pulang sekolah, ia masih belum muncul juga. Sampai di rumah pun, aku masih kesal sekali atas kejadian itu. Aku langsung masuk ke kamar. Ternyata Dirga sudah duduk di atas tempat tidurku. Ia tersenyum ketika melihatku datang. "Dirga, tadi kemana?" bisikku. "Aku tidak mau mengganggu waktumu dengannya," balasku. "Dia bukan temanku." "Kalau aku?" tanya Dirga. "Kamu sahabatku." Dirga tersenyum sumringah mendengar ucapanku. Sejak hari itu Dirga selalu ikut kemanapun aku pergi. Terkecuali di rumah, ia hanya bisa di dalam kamar saja. Positifnya aku jadi ada teman ngobrol di waktu sendiri. Negatifnya, kehadiran membuatku menjadi lebih sensitif. Aku mulai mendengar banyak suara-suara, seperti minta tolong, tangisan, atau tertawa. Dirga selalu menjelaskan sumber suara itu. Misalnya, ketika malam hari, aku sendirian di kamar. Kemudian terdengar suara tertawa dari luar jendela. Dirga bilang, suara itu berasal dari wanita muka jelek di pohon mangga yang pernah aku lihat. Di sekolah, Dirga juga pernah bilang ada sosok lain yang mau berkenalan denganku. Katanya, ia seorang anak korban kecelakaan di depan sekolahanku. Sekarang ia menempati gudang. "Pejamkan mata, dia mau kenalan denganmu," perintah Dirga. Aku memejamkan mata sambil duduk di bangku depan kelas. Aku terjengkang, sontak menjadi bahan tertawaan teman-teman sekolahku. Kemudian bangkit, kembali duduk di bangku. "Maafkan aku," ucap Dirga. "Siapa dia?" "Aku tidak tahu, dia tiba-tiba muncul di hadapanmu. Seram sekali, aku sampai terjatuh." "Iya, maafkan aku." Yang baru saja terjadi ternyata bukan anak itu yang muncul, melainkan sosok lain. Ketika aku membuka mata, tiba-tiba ada seorang pria di hadapanku, benar-benar di depan mukaku. Wajah kami pun berhadapan, jaraknya hanya kurang dari 1 jengkal. Pria itu menatapku dengan mata yang masih menggantung di pipinya. Sebagian wajahnya hancur, kulit wajahnya terkelupas dengan darah yang masih mengalir. "Masa kamu tidak tahu siapa dia?" tanya aku agak kesal. "Pria tadi korban kecelakaan kereta api dekat sini. Aku pun kaget ketika dia tiba-tiba muncul di hadapanmu." "Apa dia masih di sini?" tanyaku. "Tidak, aku sudah mengusirnya." Ada satu tempat yang paling tidak disukai Dirga di dekat sekolahku, yaitu lapangan. Di sekeliling lapangan ada banyak pohon besar, dengan 3 pohon beringin di setiap sudutnya. Salah satu pohon beringinnya ada di seberang sekolahku. Kata Dirga, di sana ada sesosok makhluk berbulu hitam, berbadan besar, bertaring panjang, dan matanya merah.
Ia punya banyak anak buah, didominasi oleh wanita-wanita korban kecelakaan atau bunuh diri. Jumlahnya banyak sekali. Tirga bilang ada puluhan wanita. Kalau bermain ke lapangan jauhi pohon itu. Aku takut salah satu dari wanita itu ikut sama kamu, pesan Tirga sambil menunjuk pohon yang ada di seberang sekolahku. Kenapa kamu tidak mengusirnya? Tanya aku dalam hati. Setiap makhluk seperti kami punya batasan masing-masing. Lagian aku tidak mungkin bisa menyuruh mereka pergi. Mereka lebih kuat dariku. Lebih kuat? Kok bisa? Seseorang dengan sengaja menaruhnya di sana untuk mencari pasukan. Pasukan untuk apa? Pasukan untuk mencelakai orang lain, sehingga nantinya orang-orang itu akan dijadikan budaknya. Ih, serem. Makanya kamu jangan deket-deket sama pohon itu. Seperti biasa, aku selalu pulang lebih awal daripada Akbar. Di rumah hanya ada aku dan ibu. Tak lama ibu pergi keluar. Kini aku sendirian, bebas mengobrol dengan Tirga. Ku tatap Tirga yang sedang asik melompat-lompat di atas tempat tidur. Tirga, apa kamu tidak bisa mengusir macan itu? Tanya aku. Macan di rumahmu? Balasnya masih melompat-lompat di atas tempat tidur. Iya, biar kamu bisa nonton kartun bersamaku. Mengusir sosok hitam di depan sekolahmu saja, aku tidak bisa, apalagi macan itu. Tirga duduk di sisi tempat tidur. Apa dia kuat juga? Dia yang paling kuat dari makhluk yang ada di rumahmu. Berarti ada makhluk lain juga. Ada kakek-kakek di dalam gudang. Dia juga kuat. Terus apa lagi? Di atas kamar mandimu ada wanita berambut panjang. Kamu sudah tahu aku paling takut ke kamar mandi. Kenapa bilang begitu? Bukannya tadi kamu yang bertanya? Balasnya tanpa bersalah. Kamu dengar itu? Tanya Tirga. Iya, aku dengar. Balasku. Wanita itu tahu kalau kita sedang membicarakannya. Hati-hati, Dani. Ucapnya disertai tawa. Tirga, jahat kamu. Aku pergi dulu. Mungkin dia mau kenalan. Tirga pun menghilang. Tirga, awas ya kamu. Ucapku kesal. Pergi. Aku tidak mau kenalan denganmu. Pergi, ucapku dengan suara lantang. Jangan marah, Dani. Aku hanya bercanda. Dia tidak akan mengganggumu. Tirga tiba-tiba muncul di hadapanku. Tidak lucu tahu. Balasku kesal. Dani. Terdengar suara Indra memanggilku dari luar. Memang sudah seminggu lebih aku tidak bermain dengannya. Ia pikir aku marah karena menyembunyikan sendalku. Aku menghampirinya. Apa, Indra? Main yuk ke lapangan. Main apa? Main petak umpet. Hah? Petak umpet? Enggak usah takut. Ini kan siang-siang. Lagian Ipa udah gak ada lagi. Shh, jangan diomongin. Nanti dia datang gimana? Iya, mau gak? Ya udah, ayo. Kali ini aku curang. Setiap kali bagian jaga aku meminta Tirga membuntuti mereka. Jadi aku bisa langsung tahu tempat mereka bersembunyi. Dani, jangan ngintip dong, protes Indra. Iya, masa langsung cepat ketemu gitu? Tambah Fahrul. Aku sedikit tersenyum, berpura-pura polos. Lagian sembunyinya di situ-situ terus. Balasku mencari alasan. Ya udah, sekarang kamu jaga lagi. Awas jangan ngintip. Mereka bersembunyi di rumah, bisik Tirga ketika aku sedang menghitung. Aku membuka mata, lalu berjalan pulang ke rumah. Dalam hati tertawa. Niat mereka mengerjaiku gagal, malah gantian mereka yang mencariku ke rumah. Dani. Indra memanggilku dari depan rumah. Aku menghampirinya. Apa? Tanyaku. Curang, bukan dicari malah pulang ke rumah, ucap Indra kesal. Loh, kalian juga sembunyi di dalam rumah? Ucapku keceplosan.
kakak bisa tahu? Tuh kan curang, ngintip terus mainnya. Udah males main sama Dani, ucap Indra marah. Ya udah, aku juga males main sama kalian. Mereka sangat marah dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Sehabis Isya kami berkumpul di ruang tengah. Aku dan Akbar fokus menonton televisi, sementara Abah dan Ibu duduk di sofa. Gimana rapatnya tadi? Tanya Ibu ke Abah. Aku menguping pembicaraannya. Rame, balas Abah singkat. Rame gimana? Ribut? Yang setuju sama yang enggak? Loh kan kasihan. Tahu tuh, Pak RT juga samanya nggak mau urus. Pak Ustadz gimana? Pak Ustadz sih setuju. Kita bantu urus saja. Ya, nanti dia diomongin ke Pak RT. Aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Daripada penasaran, aku memilih menanyakannya ke Dirga. Aku lari ke kamar. Dirga, Dirga, panggilku dalam hati. Tak lama, ia pun muncul di hadapanku. Kamu tahu apa yang terjadi di rumah Pak RT? Tanyaku. Iya, aku ada di sana. Mereka bahas apa? Aku juga kurang mengerti. 40 hari apa ya? Oh, pengajian 40 hari Nek Ipah mungkin. Si nenek tua itu, ucap Dirga. Aneh, dia sudah jahat. Kenapa masih didoakan segala? Imbuhnya. Ayahmu aneh juga, malah mau mendoakannya. Kami pun lanjut mengobrol sampai Akbar pun masuk ke kamar. Setelah itu, Dirga pun pergi, supaya aku bisa tidur dengan nyaman. Malam itu, aku kembali bermimpi. Ada di tengah hutan yang lumayan gelap. Suasananya sunyi sekali. Tak ada suara sedikit pun. Aku berjalan, menyusuri jalan setapak. Mulai terdengar suara orang yang sedang mengobrol. Entah dari mana, yang jelas suaranya tidak hanya satu, melainkan banyak. Siapa itu? Kata salah satu suara. Anak siapa itu? Tanya suara lain. Suara tanpa wujud itu sepertinya sedang membicarakanku. Bawa saja dia. Jangan, dia ada yang menjaga. Aku mulai ketakutan. Hawanya tiba-tiba menjadi lebih pengap. Ditambah dada sudah mulai sesak. Rasanya seperti ada di tengah kerumunan banyak orang. Semakin lama semakin mendekat menghimpitku. Sini ikut. Ada sebuah tangan yang menarikku kencang. Dirga, apa itu kamu? Namun tidak ada jawaban. Tangan itu terus menarikku sampai aku setengah berlari. Setelah agak jauh, genggaman tangan itu pun hilang. Kini, aku sudah berada di hamparan tanah yang luas dengan cahaya bulan. Di bagian tengahnya ada satu pohon yang sangat besar. Dani, sini. Terdengar suara orang yang memanggilku. Asalnya dari pohon besar itu. Aku pun berjalan mendekat. Mau apa kamu kesini? Tanya suara yang terdengar sangat besar dan menggema. Aku terdiam. Lidah ini rasanya keluh setelah mendengar suara yang menyeramkan itu. Jangan macam-macam kamu, ucapnya lagi. Maaf. Balasku terbata dengan tubuh gemetar. Bukan kamu anak kecil. Orang di belakangmu. Aku menengok ke belakang. Tidak terlihat siapapun di sana. Kamu tidak akan kuat melawanku. Ada cahaya kuning terbang di belakangku ke arah pohon itu. Terdengar suara benturan keras. Suaranya semakin mirip dengan petasan. Aku jongkok, menutup telinga dan menangis. Tiba-tiba ada seseorang menarik tanganku, membantu berdiri dan memelukku erat. Tubuhnya hangat, wanginya harum sekali. Aku pun menangis dalam pelukannya. Jangan takut, ada nenek, ucapnya pelan. Aku mengusap air mata, menengadah menatap wajah orang yang memelukku, wajah yang tak asing bagiku. Nek Ipah? Aku terkejut. Wajahnya memang tidak menakutkan ketika terakhir kali aku melihatnya. Namun tetap saja ia adalah Nek Ipah yang pernah membuatku jatuh pingsan. Aku menepis kedua tangannya, mundur perlahan. Ngapain nenek di sini? Pergi! Teriakku. Pergi! Nek Ipah mencoba menghampiriku, tapi aku membalikkan badan dan berlari menjauh. Aku tidak menyadari ada sebuah lubang besar di sana. Lalu terperosok ke dalam lubang yang sangat gelap. Saat terjatuh, ada suara menggema. Dani, nenek terpaksa mengikutimu.
Aku berteriak seraya jatuh lebih dalam. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.